Bab 85. Jejak yang tertinggal. Setelah pulang dari Kyoto, Ayla merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan hanya karena pencapaiannya di forum sastra, tapi juga karena ketenangan yang kini menyelimuti rumah dan hatinya. Ia kembali ke rutinitas bersama Raihan dengan lebih banyak rasa syukur. Hari-hari mereka diisi dengan canda di dapur, malam-malam yang hangat di ruang tamu, dan obrolan ringan saat berjalan di taman kecil belakang rumah. Semua terlihat sempurna di permukaan, tapi di balik senyum Ayla, ada satu hal yang belum ia sentuh. Sepucuk surat dari masa lalu. Surat itu datang seminggu setelah kepulangannya dari Kyoto, dari sebuah penerbit di Belanda. Ayla mengenali logo khas mereka, serta cap pos Amsterdam yang menandai asal surat itu. Sampulnya elegan, tebal, dan beraroma kertas mahal. Tapi Ayla belum sanggup membukanya. Ia menaruh surat itu di meja kerja, membiarkannya berdiam selama berhari-hari, seolah takut bahwa isinya bisa mengguncang kembali kedamaian yang susah payah ia bangun. Sampai suatu pagi, saat Raihan sedang keluar kota untuk menghadiri seminar 2 hari, Ayla duduk sendirian di ruang kerja. Sinar matahari menembus tirai, menerangi tumpukan naskah, jurnal, dan surat yang belum dibuka itu. Ia akhirnya menghela napas, meraih amplop itu, dan membukanya perlahan. Isinya adalah surat penerimaan, naskah lamanya yang pernah ia kirim 5 tahun lalu sebelum kehidupannya berubah drastis, akhirnya diterima untuk diterbitkan secara internasional. Tapi lebih dari itu, di bagian bawah surat, tertulis nama editor yang akan menangani proyeknya. Darren Van Hal. Ayla terpaku. Nama itu seperti lembaran lama yang tak sengaja terbuka. Darren bukan hanya editor biasa, ia adalah bagian dari masa lalunya saat kuliah di London. Mereka pernah dekat, sangat dekat. Ada getar yang tak pernah terucap, rasa yang tak pernah berkembang menjadi sesuatu yang nyata. Ayla menutup surat itu perlahan. Hatinya bergemuruh, bukan karena rasa yang tersisa, tapi karena kenangan yang tiba-tiba muncul, mengganggu ketenangan hari itu. Selama 2 hari Raihan tak di rumah, Ayla mencoba mengalihkan pikiran dengan menulis. Tapi pikirannya terus kembali pada surat itu, pada nama Darren, dan pada perasaan bersalah yang tak beralasan. Ketika Raihan akhirnya pulang, Ayla tahu ia tak bisa menyembunyikan ini lebih lama. Sore itu mereka duduk di balkon, ditemani angin, lembut dan secangkir teh melati. "Han, aku dapat kabar dari penerbit luar. Mereka mau nerbitin naskahku yang lama." Mata Raihan bersinar penuh kebanggaan. "Serius? Wah, itu luar biasa. Ayla, kamu pantas dapat itu. Siapa penerbitnya?" "Van Hal Publishing, dari Amsterdam." Raihan mengangguk. Ia tahu reputasi penerbit itu. Ayla menelan ludah sebelum melanjutkan. "Editor yang menangani naskahku, namanya Darren." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Raihan menoleh, menatap istrinya dalam-dalam. "Darren, yang pernah kamu ceritakan itu?" Ayla mengangguk pelan. "Ya, aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak mau menyembunyikan ini darimu, tapi aku juga takut kamu salah paham." Raihan meletakkan cangkirnya, lalu menggenggam tangan Ayla. "Terima kasih karena jujur. Kamu tahu, aku nggak akan marah hanya karena masa lalu. Kita semua punya kisah lama. Yang penting adalah kamu memilih aku sekarang. Aku memilihmu, Han, setiap hari. Tapi aku juga sadar, aku belum benar-benar menutup pintu kenangan itu. Bukan karena aku masih menyimpan rasa, tapi karena aku takut kalau rasa itu belum sepenuhnya hilang. Luka lama bukan untuk dihapus, Allah, tapi untuk disembuhkan bersama. Kalau kamu butuh bicara, aku ada di sini." Ayla menunduk, lalu tersenyum tipis. Raihan selalu tahu cara membuat hatinya tenang. Malam itu, Ayla duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan menulis email balasan kepada Darren. "Darren, terima kasih atas kabar baik dan kepercayaanmu pada naskahku. Aku merasa terhormat bisa bekerja sama denganmu lagi. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin jujur. Dulu, aku pernah menyimpan perasaan padamu. Perasaan itu tidak pernah menjadi kenyataan, tapi ia pernah ada. Kini aku sudah menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Aku ingin memastikan kerjasama kita tetap profesional dan jernih.
Ia menekan tombol kirim dengan tangan sedikit gemetar. Tapi saat email itu meluncur ke udara digital, Ayla merasa seperti satu beban lepas dari pundaknya. Keesokan harinya, balasan datang. "Ella, aku menghargai kejujuranmu. Aku pun dulu pernah merasakan hal yang sama. Tapi kita sudah memilih jalan hidup masing-masing. Aku akan menjaga profesionalitas dan tetap bangga bisa bekerja sama dengan penulis sepertimu." Ayla membaca balasan itu berulang kali, lalu menutup laptopnya. Kali ini benar-benar menutup. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena akhirnya ia berdamai. Ia berjalan ke ruang tamu, menemukan Raihan yang sedang membaca buku. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingnya dan menyandarkan kepala di bahunya. "Sudah selesai?" tanya Raihan. Lembut. Ayla mengangguk. "Sudah," dan rasanya lega sekali. "Karena kamu memilih menyelesaikannya, bukan menghindarinya. Itu yang membuatmu luar biasa." Mereka duduk dalam diam, menikmati kehangatan satu sama lain. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi tanah yang pernah retak oleh kenangan. Tapi di dalam, rumah mereka tetap hangat. Tak ada bayangan yang bisa mengusik, tak ada masa lalu yang bisa merebut apa yang sudah mereka bangun. Dan malam itu, sebelum tidur, Ayla menulis satu baris baru di jurnal pribadinya. "Kadang, untuk benar-benar mencintai seseorang, kita harus terlebih dulu berdamai dengan bayangan orang lain."